Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil codingan kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukma Dewi, NPM 216. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NPM 230. Perkenalkan, nama saya Rasara Bukananda, SPM 221. Di sini saya membuat dua codingan, perhitungan gaji guru menggunakan if nested dan penentukan nilai siswa menggunakan if majemuk. Saya akan menjelaskan codingan pertama terlebih dahulu. Di sini ada program perhitungan gaji guru, ada perintah input, memasukkan jabatan guru, diantaranya ada tetap, honorer, dan magang. Lalu ada perintah masukkan lama kerja. Di sini formatnya tahun ya. Di sini formatnya tahun. Nah, jika jabatannya itu tetap, maka mulai jika lama kerjanya itu 5 tahun. Ya. Nah, di sini 5-nya ini mengacu pada tahunnya, teman-teman. Maka cetak tunjangan 10 juta. Nah, sebaliknya, jika lama kerjanya itu kurang dari 5 tahun, maka cetak tunjangan 7 juta. Sama halnya dengan jabatan honorer dan magang. Lalu yang kedua, ada codingan menentukan nilai siswa ya. Ada perintah input untuk pemasukan nilai 0 sampai 100. Jika angkanya kurang dari 0 atau angkanya itu lebih dari 100, maka lalu cetak nilai itu tidak valid. Sebaliknya, jika angkanya lebih dari sama dengan 85, maka cetak nilai A. Nah, sebaliknya lagi, jika angkanya itu lebih dari sama dengan 70, maka cetak nilai B. Sebaliknya lagi, jika angkanya itu lebih dari sama dengan 55, maka cetak nilai C. Sebaliknya lagi, jika angkanya itu di bawah 55, maka cetak nilai D. Kita masukkan lama kerja berapa tahun, kita coba masukkan 5 tahun. Nah, sini akan keluar tunjangan 7 juta ya. Ini untuk codingan yang pertama. Lalu untuk yang codingan yang kedua, lalu masukkan nilai, kita coba masukkan nilai 67. Nah, di sini keluar nilai C ya, teman-teman. Video ini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat di kelompok 5 ini, yaitu adalah codingan while. While yang saya buat adalah merupakan daftar kelas. Pada menu nomor 3 ini, program tersebut menampilkan daftar kelas di sekolah secara otomatis, yang dimana program ini akan menjelaskan atau memunculkan semua kelas yang sudah saya masukkan programnya. Program dimulai dengan nilai awal variabel i sama dengan titik 2 sama dengan 1. Selanjutnya, perulangan while akan dimulai dengan tulisan i kurang dari sama dengan 10, yang artinya program akan menampilkan data kelas dari kelas pertama hingga 10 secara berulangan. Dalam perulangan while menampilkan juga informasi setiap kelas yang saya buat, seperti jumlah kelas, jumlah meja, kursi, papan tulis, lemari buku, ventilasi, serta AC atau kipas angin, dan kebersihannya. Dan juga ada kondisi ruangan kelasnya seperti kebersihan, kondisi lampu, stop kontak, serta lokasi ruangan. Ini kita bakal running, kita pilih nomor 3. Jadi di sini teman-teman kan ada menu ya, pilih menu dari angka 1 sampai 7. Jadi teman-teman buka video pilihan nomor 3, daftar kelas di sekolah. Lalu teman-teman langsung pencet saja enter atau klik enter, yang dimana dia akan menampilkan seluruh daftar kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 10. Selanjutnya kita akan keluar dan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah menu 4. Yang dimana menu 4 ini adalah program yang digunakan untuk mencetak buku. Jadi teman-teman di sini tuh mencetak buku ya, teman-teman. Saya memasukkan codingan yang dimana di sini tuh nested while yang dia akan mencetak sebuah buku dari buku 1 sampai buku 10. Di menu ini penggunaan perulangan while bersarang atau biasa disebut nested while itu jadi ya, teman-teman. Perulangan while pertama digunakan untuk menampilkan rak buku. Jadi perulangan yang di sini adalah jumlah rak buku dari rak 1 hingga rak 10, dan di dalam setiap rak terdapat perulangan while kedua yang digunakan untuk menampilkan jumlah kardus buku, teman-teman. Setiap rak memiliki 5 kardus. Jadi setiap J ini bukan sembarang J aja, tapi J ini merupakan jumlah dari rak buku tersebut atau jumlah dari isi kardus buku tersebut. Sementara I ini adalah jumlah rak buku yang ada
pada ruangan tersebut. Jadi ya dalam satu ruangan itu terdapat misalnya ada 10, karena di sini saya menulis while i kurang dari 10 maka berarti jumlah rak buku adalah 10. Lalu selanjut saja kita ke while j, yaitu jumlah isi dari rak kardus buku tersebut. Langsung setiap rak memiliki 5 kardus dan setiap kardus berisi 10 buku. Berarti dalam satu kardus atau satu kardus ini itu ada 10 pieces buku di dalamnya. Dan apabila menggunakan while nested, program dapat mengambilkan data rak dan kardus buku secara struktur dan berulang secara otomatis hingga jumlah rak buku yang sudah ditentukan pada while ini. Ya kan di sini kan while-nya itu adalah 10, berarti raknya itu sudah mencapai rak 10. Lalu kita pilih ke program 4, enter. Di sini bakal muncul semua perulangan buku dari rak ke-1 sampai ke rak ke-10 dengan masing-masing itu 5 kardus. Pada bagian 5, jumlah siswa per kelas per. Pada bagian ini program menampilkan jumlah siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Program menggunakan perulangan program karena jumlah putarannya sudah pasti, yaitu variabel akan berjalan dari angka 1 dan angka 10. Dan setiap perulangan program akan mencetak kelas I memiliki 31 siswa. Contoh. Selanjutnya, bagian 6, input jam pelajaran. Pada bagian ke-6, program meminta untuk memasukkan jam pelajaran 1 sampai dengan 10. Program memakai skenario yang artinya kita akan diulang sampai input yang dimasukkan benar. Jika kita memasukkan angka di luar dari angka 1 sampai dengan 10, maka ulangannya akan jalan lagi. Tapi jika kita masukin angka 1 sampai 10 valid, program akan mencetak 1 matematika, 2 bahasa Indonesia, 3 IPA, 4 IPS, 5 bahasa Inggris, 6 PKN, dan seterusnya sampai 10 sesuai angka yang kita pilih. Di luar dari angka 1 sampai 10. Dia akan, tapi jika kita masuk angka 10, dia akan mencetak jam pelajaran valid jam 9. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.